Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal dari kelas TIK 18A, NPM 181132998. Di sini saya akan mempresentasikan analisis perencanaan sistem informasi dan praktek tentang usaha mandiri jual beli mobil bekas dan flow map. Yang pertama ada latar belakang dari usaha ini. Saat ini kebutuhan akan kendaraan di kota-kota besar meningkat. Namun, harga kendaraan yang masih terbilang mahal menjadi alasan banyak orang menjadikan mobil bekas sebagai alternatif. Orang-orang sekarang cenderung tidak ambil pusing. Selama kondisi kendaraan masih baik dan layak pakai, maka mereka akan membelinya. Selanjutnya ada tujuan dari usaha yang saya lakukan ini adalah karena usaha ini mempunyai peluang yang cukup besar untuk maju. Selain itu juga dapat membantu atau memudahkan masyarakat yang akan membeli mobil dengan harga murah tetapi kondisinya bagus. Dan target utama yang dicari dalam usaha ini adalah masyarakat yang ingin mempunyai mobil dengan budget menengah, serta yang paling utama adalah masyarakat yang ingin berbisnis atau berjualan, dikarenakan pada zaman sekarang sudah banyak orang-orang yang berjualan menggunakan mobil. Contohnya usaha baju di pinggir-pinggir jalan atau di Car Free Day, mereka sudah menggunakan mobil. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama itu ada strength atau kekuatan, meliputi 1. Memenuhi kebutuhan masyarakat kelas menengah bawah dengan harga yang terjangkau. Yang kedua, kualitas mobil bekas terjamin dengan adanya garansi. Yang ketiga, selalu mampu mengikuti kebutuhan atau keinginan konsumen. Selanjutnya itu ada weakness atau kelemahan, meliputi 1. Lahan parkir yang kurang sehingga perlu menyewa tempat parkir dan mengeluarkan biaya lagi. Yang kedua, terkadang waktu pada saat COD dengan konsumen tidak tepat karena jadwalnya yang bentrok. Yang ketiga, pembelian dilakukan dengan cash, tidak bisa menggunakan sistem kredit. Selanjutnya ada opportunity atau peluang, meliputi 1. Melakukan kerjasama dengan pedagang-pedagang mobil lainnya untuk mendapatkan mobil dengan harga yang murah. Yang kedua, menjadi bisnis yang menopang kebutuhan masyarakat karena dengan perkembangan zaman yang sekarang sudah banyak orang yang berbisnis menggunakan mobil. Yang ketiga, masih adanya klub-klub mobil antik sehingga masih banyak masyarakat yang mencari mobil apalagi dengan harga yang murah. Dan yang terakhir itu ada threat atau ancaman, meliputi 1. Banyaknya calo atau maklar sehingga harga penjualan mobil harus memberi komisi terhadap mereka. Yang kedua, sudah mulai banyaknya showroom yang menyediakan varian mobil terbaru sehingga lebih menarik minat masyarakat. Dan yang terakhir itu, perputaran modal relatif lebih lama jika mobil yang ada kurang banyak peminatnya, sehingga butuh waktu yang lama untuk penjualannya. Nah, di sini ada flow map dari bisnis jual beli mobil. Yang pertama itu, maklar akan menyediakan mobil, menawarkan kepada penjual. Setelah menawarkan, apabila penjual setuju, maka akan dilakukan proses pembayaran. Apabila misalkan tidak setuju, maka akan bernegosiasi lagi sampai setuju. Nah, setelah mobil berada di penjual itu akan memperbaiki mobilnya dulu ke bengkel supaya harga jual mobil tersebut lebih tinggi lagi. Setelah selesai di bengkel, maka biasanya akan melakukan pengecekan. Apabila tidak sesuai, maka akan diperbaiki lagi sampai kondisi mobil benar-benar sesuai. Nah, setelah sesuai, maka akan dipasanglah iklan. Iklannya itu dipasang di OLX atau Facebook. Maka pembeli bakal melihat postingan tersebut, dan apabila pembeli tertarik, maka mereka akan bernegosiasi dengan penjual mulai dari harganya ataupun kondisi mobilnya. Apabila sudah setuju dengan harga, maka pembeli menyiapkan uang. Apabila tidak setuju, maka mereka akan bernegosiasi lagi sampai harga yang diberikan itu cocok. Nah, setelah setuju, maka akan dilakukanlah proses pembayaran kepada penjual. Penjual akan menyiapkan kwitansi sebagai bukti pembayaran kepada pembeli.
Nah, setelah selesai, maka mobil bekas itu diserahkan kepada pembeli. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.